Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Iman Nur Izzati dan Nila Sofiati dari mata kuliah Teknik dan Building Lanjut akan mempresentasikan mengenai hasil dan rencana bangunan bersusun yaitu The Danaxia Hotel. Danaxia ini diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya penjaga kejayaan, yang mempunyai arti peduli sesama, dermawan, tidak mementing terhadap kewajiban, ekspresi kreatif, bakat bisnis dan wibawa. Diharapkan nantinya ketika hotel ini dibangun menjadi salah satu hotel dengan masa kejayaan lama yang selalu peduli dengan lingkungan, dengan sosial, budaya, dan ekonomi sekitar hotel ini ketika dibangun. Hotel ini akan dibangun di Jalan Sultan Agung, Batu Malang, Provinsi Jawa Timur. Di sini kita bisa lihat yang ditandai tanda merah merupakan lokasi dari bangunan yang akan dibangun. Hotel Danaxia ini sendiri pada lantai dasarnya yaitu kita menerapkan semi outdoor agar sirkulasi udara dan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Lantai dasar yang terbuka ini dapat mengurangi penggunaan energi listrik untuk pencahayaan. Sisi bangunan yang terbuka pada bagian timur dan barat untuk memanfaatkan sinar matahari di pagi hari sehingga suhu dalam ruangan tidak mengalami peningkatan signifikan. Kemudian hotel ini menerapkan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Berikut desain rencana bangun untuk hotel tersebut dengan luas lahan 10.000 meter persegi, luas tapak 2.500 meter persegi, luas bangunan 20.000 meter persegi, luas RTH 4.000 meter persegi, parkir 1.500 meter persegi, dan fasilitas lainnya seluas 2.000 meter persegi. Selanjutnya adalah detail dari kamar hotel sendiri. Untuk tipenya itu adalah standard room dengan ukuran 4,1 kali 6,22 meter yang dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya. Untuk detail kamarnya dapat dilihat pada gambar 2. Selanjutnya adalah untuk perencanaan drainase di sekitar hotel. Untuk data yang pertama yang digunakan adalah data curah hujan yang diambil dari stasiun cuaca terdekat di Kota Malang. Untuk perencanaannya itu menggunakan curah hujan dari tahun 2012 sampai 2021. Yang tertinggi itu berada di tahun 2016 yaitu 91,47 mm dengan yang terkecil itu berada di tahun 2014 sebesar 55 mm. Untuk analisisnya sendiri itu menggunakan nilai CS dan juga CK yang kemudian itu akan digunakan untuk penggunaan jenis distribusi yang akan digunakan dalam perencanaan saluran drainase. Lalu dari hasil perhitungan itu diperoleh nilai CS sebesar 0,99, sedangkan untuk nilai CK-nya itu 1,82. Untuk prasyaratnya sendiri itu dapat dilihat pada tabel 3, sehingga nilai CS dan CK-nya itu hanya memenuhi pada distribusi log Pearson 3. Untuk rumus-rumus atau persamaan yang digunakan dalam perhitungan CS dan CK itu dapat dilihat pada keterangan yang ada di sebelah kanan. Lalu selanjutnya itu tadi karena yang memenuhi hanya menggunakan log Pearson, maka analisis curah hujan rencananya pun digunakan distribusi log Pearson. Untuk periode ulangnya itu digunakan 2, 5, 10, dan 25 tahun. Semakin besar periode ulangnya, maka semakin besar pula nilai curah hujan rencananya. Lalu karena tadi nilai CS-nya itu berada di antara
0,99, maka dilakukanlah interpolasi antara nilai 0,88 dan 0,9. Untuk nilai K-nya itu dilampirkan pada tabel 4. Untuk curah hujan rencananya itu menggunakan periode ulang 5 tahun. Untuk persamaan-persamaan yang digunakan itu dapat dilihat pada keterangan yang ada di bawah. Lalu selanjutnya untuk data perencanaan saluran drainase itu menggunakan luas pengaliran dalam satuan kilometer persegi, karena tadi kan 10.000 meter persegi dikonversi menuju kilometer persegi itu menjadi 0,01 dengan panjang saluran atau di sekelilingnya itu 400 meter. Lalu menggunakan kemiringan dasar saluran 0,02, koefisien pengalirannya 0,75 dan koefisien meaningnya itu 0,02 karena menggunakan saluran yang terbuat dari beton. Lalu untuk hasil perhitungan itu nilai TC atau konsentrasi dan intensitas hujannya itu diperoleh pada tabel 6 dengan debit rencana itu 0,03. Untuk persamaan yang digunakan itu dapat dilihat pada keterangan yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah dari hasil parameter desainnya itu dapat dilihat bahwa lebar kami menggunakan saluran berbentuk persegi. Kenapa? Karena di daerah perkotaan itu kan lahannya terbatas, sehingga jika digunakan saluran berbentuk penampang trapesium itu akan menggunakan lahan yang cukup banyak, sehingga dipilihlah saluran berpenampang persegi dengan lebar 0,11 dan tingginya itu yang sudah ada tinggi jagaannya itu 0,18. Lalu untuk gambar 3 dimensinya itu berada pada gambar nomor 4. Untuk data hasil perhitungannya itu kecepatan alirnya itu 1,19, di mana untuk pada saluran itu minimumnya 0,6 sampai 3 dan itu telah memenuhi. Untuk kedalaman, lebar dan juga luas penampang basah serta parameter-parameter lainnya itu diperoleh dari hasil perhitungan pada persamaan yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah perencanaan dari penggunaan material, di mana dipilihlah 2 jenis pintu, yaitu pintu yang terbuat dari kayu, sedangkan yang kedua ini merupakan pintu yang terbuat dari kaca. Untuk bahan-bahannya sendiri, untuk bahan-bahan pembuatan pintu kayu itu dapat dilihat pada tabel 8, sedangkan terdapat kesalahan, ini harusnya tabel 9. Lalu dalam penggunaan energi terbarukannya itu dapat dilihat untuk pintu kayu itu dianalisis dari A1 sampai A3, di mana A1 itu merupakan bahan bakunya, pengambilan bahan bakunya, A2 itu transportasi bahan baku ke pabrik, lalu untuk A3 itu adalah proses produksi. Untuk pintu kayu dan pintu kacanya sendiri ini penggunaan energi terbarukan terbanyak itu pada penggunaan pintu kayu, sedangkan penggunaan air bersihnya itu lebih banyak pada pintu kaca. Untuk limbah yang dihasilkan sendiri, limbah berbahaya pada pintu kaca itu lebih dominan dihasilkan daripada pintu kayu. Untuk yang tidak berbahaya pun demikian, sedangkan untuk limbah radioaktif itu lebih banyak pada pintu kayu. Berikut merupakan biaya tenaga kerja kayu yang dihitung per 1 daun pintu. Untuk pekerja yang dibutuhkan itu ada pekerja, tukang kayu, tukang cat, kepala mandor, dan juga kepala tukang. Untuk upahnya sendiri dapat dilihat pada di layar dengan jumlah Rp494.775. Biaya ini diambil dari jurnal yaitu TJ et al. 2015. Untuk biaya pengerjaan pintu kayunya sendiri itu pintu kaca dengan frame aluminium itu sama, diambil dari sumber TJ et al. Untuk pekerja itu lebih sedikit, yaitu 4, sedangkan yang tenaga kerja untuk pintu kayu itu lebih banyak. Lalu untuk pemasangannya pun lebih murah daripada biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk pintu kayu. Lalu dianalisis juga impact assessment pada pintu kayu dan juga pintu kayu dan pintu kaca rangka aluminium. Untuk parameter yang dianalisis itu ada GWP, AP, EPC, POCP, ODP, ADPE, dan ADPFF. Lalu dari hasil analisis tersebut kemudian dibuatlah impact assessment dari pintu kayu dan juga pintu kaca rangka aluminium yang akan dipilih nantinya dalam penggunaan
material yang ada di hotel. Untuk hasil analisisnya yang dapat dilihat pada inventory analysis dan juga impact assessment-nya itu, material terbaik itu dapat disimpulkan itu pintu kayu karena dari segi energi dan juga dampak yang ditimbulkan ke lingkungannya itu lebih baik jika dibandingkan dengan rangka pintu kaca rangka aluminium. Lalu untuk lantainya sendiri itu ada dua pilihan, yaitu keramik dan juga marmer. Untuk bahan baku keramik itu diperoleh dari jurnal atau referensi bacaan, yaitu Nicoletti et al. 2022, sedangkan untuk marmernya itu diperoleh pada jurnal juga. Untuk penggunaan energinya itu sumbernya dari Environmental Product Declaration. Untuk energi terbarukan itu penggunaannya itu lebih banyak pada lantai keramik, sedangkan untuk energi tak terbarukan itu lantai marmer, dan untuk air bersihnya itu lebih banyak pada penggunaan lantai marmer. Sama seperti pintu, untuk analisisnya itu dilakukan dari A1 sampai A3, yaitu dari bahan baku, transportasi bahan baku ke pabriknya, dan proses produksi. Untuk limbah yang dihasilkan itu dihasilkan pada tabel 18. Selanjutnya adalah impact assessment dari lantai keramik dan juga marmer. Untuk tahap LCA-nya itu atau life cycle analysis-nya itu ada dua tahap, yaitu inventory analysis dan juga impact assessment. Dari kedua tahap tersebut diperoleh bahwa lantai keramik ini lebih baik digunakan jika dibandingkan dengan lantai marmer yang dilihat dari energi, limbah yang dihasilkan, dan juga impact-nya terhadap lingkungan. Yang ketiga ini adalah pemilihan jendela. Untuk jendela itu terdapat 3 kandidat atau 3 jenis bahan yang berbeda, yaitu jendela dengan frame kayu, frame PVC, dan juga aluminium. Untuk bahan bakunya itu dapat dilihat pada layar pada tabel 22 sampai tabel 24. Untuk penggunaan energinya itu sendiri dianalisis dari A1 sampai A3, di mana A1 itu bahan baku, transportasi bahan baku ke pabrik, dan juga produksi. Untuk parameternya itu masih sama seperti sebelumnya, yaitu energi primer terbarukan, energi primer tak terbarukan, bahan sekunder yang digunakan, energi sekunder terbarukan, dan energi sekunder yang tak terbarukan, serta penggunaan air bersih dalam proses pembuatan jendela. Untuk limbah yang dihasilkan itu lebih dominan dihasilkan limbah berbahaya pada jendela aluminium. Sedangkan untuk limbah radioaktifnya pun masih sama, yaitu pada jendela aluminium. Untuk impact assessment-nya itu sendiri, dari parameter yang digunakan itu masih sama seperti pada lantai dan juga pintu, yaitu GWP, AP, EP, POCP, ODP, ADPE, dan ADPFF. Selanjutnya untuk interpretasi antara inventory analysis dan juga impact assessment itu dapat diperoleh bahwasanya untuk penggunaan jendela itu lebih baik menggunakan jendela dengan frame PVC karena lebih baik jika dibandingkan dengan jendela kayu ataupun aluminium dari segi energi, limbah, dan juga impact terhadap lingkungan. Selanjutnya untuk pengolahan sampah itu sendiri, di sini kita melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 2, yaitu kami melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu organik, anorganik, dan B3. Kemudian kami di sini melakukan syarat kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3, yaitu kami menyediakan sarana dan prasarana K3 untuk pekerja konstruksi. Kemudian kami juga menerapkan K3 untuk pekerja konstruksi selama pembangunan. Itu kami juga melakukan kerjasama dengan Greenjet profesional yang melibatkan anggota GBCI dalam keberlangsungan pembangunan hotel yang akan dirancang tersebut. Kami juga melakukan
penerapan sistem commissioning MVAC yang baik dan benar dengan adanya AC VRF dengan kapasitas yang sesuai dengan efisien. Kemudian kami juga melakukan controlling pemasangan dengan measuring edge instrumen telah terpasang. Juga menerapkan BAS, yaitu Building Automation System yang bekerja dengan baik. Di sini kami menerapkan fire detection and alarm. Kemudian kami juga memasang smoke control pada bangunan hotel. Untuk penerapan indoor health dan comfort, kami adanya introduksi udara luar yang sesuai dengan standar ASHRAE 62.1, di mana kami melakukan adanya potensi introduksi udara luar minimal sesuai dengan yang standar yang berlaku. Di sini kami melakukan pembangunan untuk introduksi udara luar dengan adanya jendela yang terhubung dengan udara dari luar. Untuk pengendalian asap rokok di lingkungan, kami juga menerapkan tanda peringatan di beberapa tempat. Kemudian kami adakan ruangan khusus dan kafe semi outdoor hotel untuk di mana para pengunjung dapat merokok pada ruangan terbuka. Dalam pembangunan hotel yang kami rencanakan ini, kami tidak menerapkan atau tidak menggunakan material dengan bahan asbestos. Untuk mengurangi polutan kimia, di sini kami mengurangi penggunaan cat dinding dengan menggunakan wallpaper dinding. Kemudian kami juga memanfaatkan roofing dan waterproofing untuk mengurangi polutan kimia. Kemudian untuk kenyamanan visual, di sini kami menggunakan pencahayaan dengan iluminasi atau tingkat pencahayaan sesuai dengan standar SNI, di mana untuk lobby kami menggunakan tingkat pencahayaan sebesar 100 lux, kemudian untuk ballroom 200 lux, kafeteria 250 lux, dan kamar tidur sebesar 150 lux. Untuk kenyamanan suhu ruang, di sini kami menggunakan air conditioner AC, di mana kami menerapkan penggunaan AC ini pada suhu 24 derajat, kurang lebih 1 derajat Celcius, dan kelembapan relatif 55%, kurang lebih 5%. Dengan untuk tingkat kebisingan, nah di sini hotel yang kami rencanakan untuk meredam suara dari luar, kami menggunakan cat dinding peredam suara dan menutup celah pada pintu dan jendela sehingga tingkat kebisingan tidak lebih dari 55 desibel. Merupakan detail dari setiap desain. Untuk kamarnya sendiri kan karena tadi sudah setelah ada LCA atau life cycle analysis, itu penggunaan pintunya menggunakan pintu kayu, sedangkan lantainya itu menggunakan keramik. Sedangkan untuk jendela itu menggunakan jendela dengan frame PVC. Untuk tempat tidur, untuk kamarnya itu sendiri terdiri dari 2 ruang, yaitu tempat tidur dan juga ada yang kamar mandi yang dapat dilihat pada gambar di sana, itu pada gambar 6. Dan ini merupakan salah satu fasilitasnya dari kamar hotel. Dan berikut merupakan penampakan hotel dari arah tampak isometri dari Hotel Dana Diaksa. Sedangkan dapat dilihat pada sebelah kiri itu adanya denah atau layout atau site plan dari hotel kami. Yang pertama itu adanya
gerbang masuk, di mana nantinya akan setelah dari gerbang masuk ini nanti mobil atau kendaraan itu dapat parkir di sebelah kanan, itu nanti akan ada parkir. Dan ini adalah untuk parkirnya, dari tadi pintu masuk itu nanti bisa lurus ke arah parkiran. Dan di sini juga kami atapnya itu atap dari parkirnya itu adalah solar panel, di mana nanti akan dimanfaatkan juga. Dapat lihat di gambar ini tuh solar panel, jadi nantinya itu bisa digunakan dalam pemanfaatan energi alternatif terbarukan. Selanjutnya adalah kantor yang nanti itu dapat digunakan untuk pekerjanya juga. Di sini ada beberapa ruangan. Pada ruangan itu dapat dilihat bukaan jendelanya itu lebar. Hal ini untuk memanfaatkan pencahayaan masuk secara alami, sehingga untuk meminimalisir dari penggunaan lampu. Untuk ada pengelolaan air hujan ini berdasarkan kriteria WAC, lalu dari air hujan yang telah ditampung tersebut diolah, dan nantinya dari pengolahan tersebut itu dapat digunakan untuk menyiram tanaman atau flushing di toilet. Selanjutnya juga ada kafe di depan hotelnya, dan juga ada masjid yang digunakan karena pemilihan letak masjid ini dilakukan sedekat mungkin dengan hotel. Lalu di sini ada juga restoran dan juga ballroom, di mana pada antara jalan tersebut itu nantinya akan dibuat kafe atau tempat outdoor yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk merokok. Selanjutnya ada juga kolam renang dan juga tempat bersantai pada gedung. Lalu di sini juga diletakkan tempat untuk membersihkan diri sebelum nantinya akan pergi kembali ke hotel. Dan di sini juga ada taman di belakang kolam renang. Dan selanjutnya juga ada ATM Center untuk memenuhi kriteria ASD, yaitu adanya prasarana, sarana dan juga utilitas yang harus dipenuhi. Di sini juga untuk di belakang hotel itu ada aviary, dan juga ada playground untuk anak-anak bermain di sekitaran hotel. Dan berikut merupakan beberapa hasil desain yang telah kami buat. Ada bagian pintu masuk, ada parkir, ATM Center, restoran dan juga ballroomnya, ada taman, lalu ada pengolahan air untuk air hujan yang akan digunakan flushing dan juga menyiram tanaman, serta adanya juga masjid dan juga taman di belakang kolam renang. Untuk penilaian green building yang mengacu pada Greenship Green Building untuk new building versi 2.0. Di sini untuk penilaian ASD-nya, appropriate site development, di sini untuk nilai maksimalnya yaitu ada 25. Namun untuk penilaian ASD-nya di sini kami mendapatkan nilai 18 dengan presentasi 14,52% dengan memenuhi ketiga prasyarat ASD tersebut. Kemudian untuk penilaian energi, efisiensi, and conservation, di sini nilai maksimalnya yaitu 30. Namun di sini kami hanya mendapatkan 23 poin dengan presentasi 18,55%. Di sini kami telah memenuhi prasyarat ESC prasyarat 1 dan 2, sehingga kami dapat memenuhi nilai tersebut. Kemudian
untuk kategori water conservation, untuk nilai maksimumnya yaitu 24. Namun di sini kami memperoleh 15 poin dengan presentasi 12,10%. Di sini kami juga memenuhi prasyarat 1 dan 2, sehingga kami dapat memperoleh nilai tersebut. Selanjutnya yaitu kategori material resource dan cycle. Di sini untuk nilai maksimumnya yaitu 14. Kemudian total nilai yang diperoleh yaitu 9 dengan presentasi 7,26%. Kami juga memenuhi prasyarat sehingga kami dapat memenuhi nilai tersebut. Kemudian untuk kategori indoor health and comfort, di sini untuk nilai maksimumnya yaitu 15 dan total nilai yang diperoleh yaitu 8 dengan presentasi 6,45%. Nah, untuk prasyarat itu sendiri kami telah memenuhi prasyarat 1, 2, dan 3. Kemudian yang terakhir untuk kategori building environment management, di sini untuk nilai maksimumnya yaitu 16, namun total nilai yang diperoleh yaitu 6 dengan presentasi 4,84%. Nah, untuk prasyarat itu sendiri kami telah memenuhi sehingga nilai tersebut dapat diperoleh. Secara keseluruhan, penilaian Greenship versi 2.0 ini ada tambahan inovasi. Nah, di mana untuk nilai maksimumnya yaitu 9. Nah, kami mendapatkan nilai 3 dengan presentasi 2,42%. Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini total nilai yang diperoleh yaitu 81 dengan presentasi 66%. Dari total nilai yang diperoleh, sehingga hotel yang direncanakan yaitu Hotel Danaxia mendapatkan peringkat gold untuk penilaian Green Building versi 2.0 dengan nilai 81 poin dan presentasi sebesar 66%. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil rancangan dan desain bangunan hotel The Danaxia Hotel.
demikianlah presentasi dari kami, kelompok kelima. Terima kasih.